Oke, saya kasih tunjuk sudah ya. Nah, ini hanya tampilan depannya saja, tidak ini. Iya. Ini hanya informasi depannya saja. Terus kalau mau masuk ke aplikasinya, nanti ada yang perhatikannya kalau ada yang kurang atau kelebihan supaya ada bisa lihat mana yang hapus atau mana yang mau ditambahkan. Mungkin perhatikan ya. Iya, Kak. Oke. Saya masuk saja, nanti ini hanya masalah halaman depannya saja, landing page-nya saja. Kalau untuk mau masuk di aplikasi, ada di sini kan ada login ini. Ya, ada bisa lihat tuh. Bisa, Kakak, bisa. Oh ya, nanti di login. Di sini yang sudah kakak daftar itu pegawai. Jadi loginnya, untuk loginnya harus ada di daftar pegawai. Sejak di daftar pegawai, dia punya username sama passwordnya harus ikut terdaftar supaya jangan butuh tabel user lagi, jangan lagi tuh banyak tabel. Kenapa? Kalau bisa dijadikan satu tabel, kenapa harus banyak tabel? Oke, jadi di sini kan ada ini ke super admin, ada ini alamat cuman kakak isi saja, tapi nanti ada bisa daftar sendiri toh. Ini sebagai contohnya Iya, saja. iya. Oke. Jadi dia bisa login pakai email. Oh. Sama passwordnya ada ini. Oke. Email, password. Nah, ini login sebagai, kalau BKD Old ini sebagai super admin. Iya. Kalau yang Firzain ini hanya sebagai admin. Oke. Jadi kalau login pakai login dengan BKD Old berarti super admin ya. Oke. Ini username-nya, emailnya, ini passwordnya. Jadi passwordnya ambil yang dari depan saja. Nanti ada bisa daftar sendiri. Nanti akan jelaskan ya. Iya. Nanti kemudian login. Nah, ini hanya untuk masalah halaman admin. Jadi kan ada dua login menurut tadi punya pemberian tuh ada dua login. Iya. Itu ada admin sama super admin toh. Iya. Nah, ini tadi kita login pakai super admin. Toh? Nah, di super admin kan bisa kontrol data pegawai, bisa kan? Iya. Ya, bisa tambah, bisa hapus, bisa edit, bisa untuk lihat detailnya toh. Iya. Bisa edit. Ini super admin ya, super admin. Jadi dia bisa tambah, bisa hapus, bisa edit, bisa untuk lihat detailnya toh. Iya, iya. Kemudian di surat masuk, surat keluar ada di menu manajemen surat. Manajemen surat ada surat masuk dan surat keluar. Nah, di surat masuk ini kakak kemarin kan contoh dua surat. Jadi di super admin kan bisa input surat masuk dan surat keluar toh. Iya, Kakak. Oke, kalau pertama di surat masuk. Di surat masuk nanti inputnya di sini. Ada surat masuk, tinggal klik saja lalu isi, ada nomor surat, ada nomor agenda, ada asal surat, ada perihal, ada tanggal surat, ada tanggal terima, ada sifat surat, biasa, penting, sangat penting, segera. Toh? Kemudian ini ada file surat. Jadi file surat yang masuk itu di scan toh jadi PDF atau Word. Nah, lalu jadi file, tinggal browse dari sini filenya, hasil surat scan-nya toh. Tinggal cari suratnya saja. Nah, kalau sudah dapat surat, tinggal open. Terus di sini nah di sini ada ID, user ID. Di sini kakak sengaja taruh supaya bisa data akan tampil berdasarkan orang yang login. Data super admin sendiri dan data admin sendiri. Nanti biasanya dia nanti di sini kakak batasi, ini kan masih input manual.
Nanti input manual misalnya 1. Misalnya saya masuk dengan admin itu ID-nya 5 toh, super admin. Iya. Tapi nanti kakak di sini bikin dia masuknya otomatis. Ini kakak sengaja taruh supaya kasih tunjuk buat Ade. Ini hanya manual saja. Nanti kalau Ade sudah setuju baru kakak bikin dia secara otomatis. Oke. Nah, jadi ID loginnya 5 supaya kita bisa ambil data login ini. Data login, data pegawainya toh bisa ambil namanya, NIP-nya, ininya. Toh? Oke. Iya, Kakak. Jadi misalnya nih kakak input ya. Nomor surat misalnya surat kode, kemudian surat apa begitulah. Surat masuk misalnya toh. Terus tahun 2021. Kemudian nomor agenda misalnya 140. Kemudian asal surat. Asal surat ini dari mana? Surat masuknya dari mana? Misalnya dari mana? Dari Ambon. Ayo, ya misalnya dari Ambon saja toh? Ya. Atau biasanya surat masuk kayak ada punya kantor itu surat masuknya kemana di tempat PKL-nya? Biasanya masuknya dari mana? Biasanya dari pusat ke dinas gitu, Kak. Nama pusatnya apa? Kalau itu Pusat ini kantor pusat kan? kantornya PSDR, Kak. Kantor pusat tuh? Iya. Ya udah deh kita ketik misalnya contoh kantor pusat. Nah, kantor pusat. Iya. Nah, kemudian perihal suratnya tentang isi perihalnya misalnya pertemuan untuk panitia apa begitu misalnya untuk panitia bangan dah. Oke, ini hanya contoh saja toh. Iya. Panitia pertemuan untuk panitia Sumbangan. Nah, tanggal surat misalnya tanggal surat masuknya kemarin berarti tanggal 27 toh. Kalau suratnya masuk kemarin hari ini input berarti tanggal 27 surat masuk. Nah, tanggal 27 surat masuk, tanggal terimanya hari ini. Toh? Terimanya hari ini. Mungkin surat itu masuk ke bagian yang lain, tapi surat itu diantar untuk diinput hari ini. Berarti harus tanggalnya tanggal hari ini. Nah, kemudian sifat surat ini bersifat biasa atau penting atau sangat penting atau segera. Misalnya kakak kasih itu penting ya, beda dengan sangat penting misalnya. Nah, file surat. Oke, kakak coba cari file surat sebagai contoh saja. Nanti ada lihat ya bagaimana yang harus dirubah. File surat. Nah, misalnya ini dah. Oke, misalnya ini ya, file suratnya. Oke, open. Nah, kemudian yang loginnya ID 5. Nanti kakak buat otomatis tapi tidak perlu tampil. Nanti dia waktu save data kan data masuk di surat masuk. Nanti dia masuk di sini secara otomatis ID usernya toh. Nah, oke. Nah, kemudian kalau sudah tinggal save ya. Ini ada simpan. Kalau hapus form ini dia hapus yang terisi ini saja. Dia kosongkan form. Toh, kalau close ini tutup jendela ini. Sekarang data yang kakak input ini untuk disimpan ya. Berarti harus pakai simpan. Pakai nomor surat 234. Nomor agenda 140. Asalnya asal suratnya dari kantor pusat. Oke. Kakak langsung save ya. Save. Nah, suratnya masuk ya. Suratnya masuk. Mana dia? Ini dia ya. Oke. Nah, suratnya masuk di tabel surat masuk. Ini dia. 234. Nomor surat 234. Nomor agendanya 140. Asal surat dari kantor pusat. Nah, oke. Kalau sudah, nah, tadi lihat di sini ada perbedaan ini. Jadi di sini di data tampil ada tampilkan status sudah disposisi belum. Jadi surat yang tadi kita input kan belum didisposisi toh.
otomatis statusnya masih belum. Statusnya masih belum. Nah, sementara di sini ada link bisa diklik. Ini juga. Kalau di sini tidak bisa lagi. Karena sudah di disposisi, berarti sudah tidak perlu di disposisi lagi kan? Karena statusnya sudah Iya, disposisi. Jadi dia tidak bisa di disposisi lagi karena memang sudah di disposisi toh. Nah, kalau yang bentuk ada link begini berarti statusnya belum di disposisi. Oke, surat ini harus di disposisi. Sekarang misalnya sebelum di disposisi harus cek dulu. Kita cek dulu apakah surat sudah benar. Misalnya saya cek, klik di detailnya, oke. Nah, bisa lihat kan nomor surat, agenda asal pertemuannya. Nah, misalnya oh ini terlalu dekat sampai dia pisah ke bawah. Oke, sabar. Sabar, agak ganti dulu. Ganti dulu. Dia di kontrol surat, surat masuk. Kontrol surat. Surat masuk. Mana dia itu yang surat masuk? Nah, ini. Detail surat mana itu detail? Edit detail. Nah, di sini dia. Ini 7. Dah, pantasan. Coba kasih 12. Ini 3 saja. Ini 9. Coba dah. Oke. Bisa ya? Nah, di sini kan sudah ada tuh. Misalnya, oh, sifat suratnya tiba-tiba berubah dari penting menjadi sangat penting, berarti harus dirubah tuh. Misalnya sifat surat yang kita terima sifatnya tadi penting, kok tiba-tiba suratnya jadi sangat penting, berarti harus dirubah tuh suratnya. Nah, kita editnya di sini ya, klik langsung ganti jadi sangat penting. Nah, udah, kalau sangat penting tinggal cari file yang tadi, file surat yang tadi. Misalnya file suratnya sudah berubah toh. Kalau surat jadi sangat dari mulai sifat suratnya berubah, berarti isinya juga pasti berubah. Biasanya begitu toh? Atau tidak? Iya, biasanya kayak gitu, Kak. Sifat suratnya berubah berarti isinya juga berubah. Memang perihalnya tetap sama tapi isinya sudah akan jadi berubah. Oke, misalnya suratnya berubah berarti kita ganti filenya. Oke. Nah, itu saja. Jadi mulai sifat surat harus jadi sangat penting dan filenya. Kemudian simpan. Oke. Coba kita lihat lagi apakah sabar. Loh, kok pilih tuh? Seharusnya ini kan disposisi. Ini kan hanya edit. Coba sabar ya. Sabar ya. Seharusnya di sini. Oke. Lah. Surat. Harusnya disposisi. Dibuat disposisi surat masuk. Nah, seharusnya di sini baru disposisi. Oh, iya. Surat. Oke, misalnya nanti baru dirubah ya. Oke.
Jadi kan tadi kan kita hanya input edit suratnya. Coba kita cek lagi detailnya. Nah, dia sudah berubah ya. Jadi sangat penting. Dia jadi sangat penting. Nah, karena statusnya belum disposisi. Sekarang bagaimana harus disposisi? Kalau mau disposisi surat, di sini kan ada menu disposisi surat. Ada surat masuk, ada surat keluar. Jadi super admin bisa disposisi surat masuk dan surat keluar toh? Super admin, ya. Bisa disposisi surat masuk dan surat keluar toh? Ya, jadi super admin bisa lihat. Jadi nanti inputnya itu yang admin nantiin. Gimana? Super admin? Super admin cuman bisa lihat. Kalau admin bisa input kakak. Oh, berarti super admin hanya bisa lihat disposisi suratnya toh? Iya. Sabar. Disposisi surat masuk dan keluar. Admin input surat input disposisi. Ya. Disposisi surat masuk dan surat keluar toh? Begitu ya? Oke? Iya, Kakak. Oke, berarti yang harus disposisi itu nanti admin. Nah, sekarang ini yang tadi surat yang sudah kita input, ini kan nomornya 234. Oke, agendanya 140. Sekarang surat ini didisposisi berarti kita keluar dulu ya. Kita login baru dengan admin tadi. Iya. Kita login dengan admin. Nah, kita login dengan admin. Jadi surat tadi kan ada di sini surat. Oke, ini dia kan ada kan? Ada toh? Nah. Iya, ada Kakak. Sekarang statusnya belum disposisi. Coba lihat detailnya. Oke, sama ya. Sekarang surat ini harus didisposisi. Oke. Disposisi. Klik nomor surat. Jadi kalau mau disposisi, harus klik nomor surat ya. Iya. Klik nomor surat. Nah, di sini nomor surat sudah ada. Nah, batas waktu kapan? Oh, mungkin sampai besok saja. Oke. Batas waktu disposisi, batas besok. Karena pertemuan harus mulai mungkin tanggal 30 atau tanggal 1 toh. Disposisinya tanggal 29 misalnya. Atau iya, disposisinya tanggal 9. Diteruskan kemana ini? Diteruskan kemana? Ke admin. Super admin. Jadi hanya ke super admin toh? Ya, super admin ada siapa-siapa? Super admin cuma satu, Kak. Administrasi. Administrasi yang tadi jadi super admin itu toh? Super admin. Iya. Iya. Berarti nanti di sini Kakak taruh bagiannya ini dihilangkan saja, nanti dia masuk otomatis. Suratnya masuk ke sini ya. Oke, administrasi. Oke. Misalnya di sini Kakak pilih super admin. Administrasi. Oke, diteruskan ke administrasi. Nah, catatan segera diteruskan. Kalau segera diteruskan, jangan segera dilakukan. Oke. Misalnya ini sebagai contoh saja toh. Jadi ini nomor surat, ini batas waktu disposisinya. Kemudian diteruskan ke bagian administrasi dengan catatan segera dilakukan. Oke, simpan. Nah, sudah ya, berarti sudah didisposisi. Ada statusnya sudah didisposisi kan? Berarti surat ini tidak bisa didisposisi lagi. Sekarang masuk sebagai super admin untuk lihat suratnya sudah didisposisi atau belum. Masuk dengan super admin.
Nah, super admin lihat di surat disposisi surat masuk, klik disposisi surat masuk. Nah, nanti di sini kan kepada tadi kan kepada administrasi toh. Ini yang tadi kakak pilih tuh bagian 1. Catatannya segera dilakukan. Nanti mereka cek. Nanti di sini kakak tampilkan nomor suratnya. Ini lupa tampilkan saja nomor surat. Klik, oke. Nanti di sini bisa lihat nomor surat, perihal surat, semua yang di disposisi tentang surat itu kan. Nanti kakak tampilkan di sini. Ini kan ambil dari tabel disposisi. Jadi nanti bagian ini, di bagian ini kita ambil data surat yang ada di surat masuk. Tuh, kita ambil data ininya untuk tampil supaya super admin bisa lihat surat mana yang disposisi. Oh, ini surat, nomor surat yang baru. Nanti tampil nomor surat dan itu. Oke, nanti akan tampilkan. Tinggal tampilkan saja, tinggal panggil. Oke, jadi seperti itu untuk surat masuk disposisinya. Sekarang untuk surat keluar. Kalau surat keluar ini, sebelum masuk ke surat keluar, super admin bisa input surat masuk dan surat keluar. Benar? Kita bahas satu-satu dulu. Oke. Super admin bisa input surat masuk dan surat keluar. Jadi super admin bisa CRUD. CRUD ini input, lihat data, update dan delete. Bisa. Oke, jadi semuanya. Jadi super admin bisa input, bisa hapus, bisa edit, bisa toh? Iya, Kakak. Untuk surat masuk dan surat keluar. Oke. Kemudian disposisi. Disposisi super admin hanya bisa lihat surat disposisi masuk dan keluar toh? Iya, Kakak. Tidak berarti super admin tidak bisa hapus dan edit disposisi surat masuk, surat keluar. Oke, jadi dia tidak bisa hapus dan edit yang sudah didisposisikan toh, tidak bisa toh? Oke, sekarang super admin yang bisa input data pegawai kan cuma super admin toh? Iya, Kakak. Data pegawai. Oke. Nah, sekarang kita masuk dulu, lalu ada jelaskan apa yang masih kurang dan apa yang harus ditambahkan. Tapi nanti tunggu login dulu ya. Login sebagai super admin. Oke. Nah, di bagian yang kakak jelaskan tadi kan pegawai. Dia bisa input, bisa lihat, bisa hapus. Oke. Kemudian surat masuk. Dia bisa input, bisa disposisi. Super admin tidak bisa disposisi toh? Super admin tidak bisa, Kak, cuma bisa lihat. Iya, betul. Berarti di surat masuk, oh iya nanti tinggal tambah saja logikanya. Kalau super admin yang login berarti link ini mati. Karena dia tidak bisa disposisi toh. Nanti link ini yang dimatikan. Oke. Sip. Sudah. Oke. Nah. Hanya bisa lihat, hanya sabar. Nah, sekarang ada jelaskan yang memang mau ditambahkan atau dikurangi. Atau sudah pas, terserah ada mau jelaskan yang mana. Untuk data pegawai dan surat masuk saja. Sampai dengan disposisi tadi. Ada yang kurang atau ada yang mau ditambahkan atau yang mau dikasih kurang? Ini, Kakak.
untuk mau lihat isi suratnya di mana kakak? Nah, isi suratnya ada di file surat. Ah, Ya, surat masuk. Nah, untuk lihat isi surat, nomor surat ada toh? Yang sudah disposisi. Nah, ini nama filenya. Tinggal lihat di sini. Karena kakak punya install IDM, jadi kalau setiap buka pasti dia download. Download saja toh? langsung di-download. Nah, download. Nah, kalau sudah di-download tinggal buka filenya. Nah, ini kan lampiran penarikan artikel. Nah, nama filenya ini. Nah, nama filenya sama toh? Lampiran penarikan artikel. Nah, isi suratnya ini. Kan bisa lihat toh? Iya, iya, iya. Iya. Bisa, kakak, bisa. Oke, pas. Untuk manajemen suratnya ini, bisa kakak tambahkan ini kakak nama kantornya gitu supaya jelas kalau ini untuk di kantor mana gitu. Yang waktu input surat ya. Iya. Nah, ini ada di sini asal surat tadi. Atau sabar. Nama kantor ini itu untuk fungsi untuk input kantor yang kirim surat atau kantor yang terima surat. Kalau untuk asal suratnya ini bisa dari asal suratnya ini ya bisa dari kantor pusat, bisa langsung tulis namanya, tapi maksudnya ada nih untuk apa ini kak, untuk dia punya di dashboard adakah nama kantor, kan ada penelitiannya di kantor PSDR atau kakak tahu. Oh, Nah, mengerti. Siap. jadi pakai namanya dari juga. Berarti nama kantornya ya? Iya. Oke, berarti di sini kan nama kantor. Surat masuk dan kalau surat keluar mau taruh juga. Surat, iya. Surat keluar Ini juga ya. Ya. Berarti tambah nama kantor di surat masuk dan surat keluar. Oke. Ya. Oke, ada lagi. Ya mungkin itu saja sih kakak. Oke, itu untuk sementara itu saja dulu toh. Ya. Nanti kalau kakak sudah perbaiki baru kita zoom lagi toh. Untuk Ya, review ya. Oke. Itu untuk surat masuk. Sekarang untuk surat keluar. Untuk surat keluar. Oke. Sebentar. Kalau admin ini bisa input surat masuk dan surat keluar atau tidak? Tidak bisa kakak. Oke, dia hanya bisa lihat ya. Iya. Bisa lihat data surat masuk, surat keluar. Input disposisi surat masuk dan surat keluar hanya bisa lihat. Wah, paket B. Data oke. Diteruskan administrasi. Nah, harusnya tambah di sini. Diteruskan super admin atau administrasi ya. Itu maksudnya input surat masuk tadi tuh. Iya kakak. Diteruskan ke disposisi tadi salah. Tadi yang disposisi. Disposisi input surat masuk. Input disposisi. Oke, nah di sini teruskan ke oke. Oke, itu untuk surat masuk. Sekarang surat keluar. Surat keluar. Nah, di surat keluar. Input surat keluar. Nah. Oke.
Ini nomor surat, sifat surat, ada tujuan, ada isi, tanggal surat, pengirim, perihal, file surat, user create sama dengan tadi saja, nanti baru bikin otomatisnya toh. Alamat. Nah, di sini ada yang mau ditambahkan atau yang mau dikurangi untuk surat keluar. Ini mau ditambahkan atau mau dikurangi untuk surat keluarnya? Atau sudah pas? Pas kok, pas. Oke, sip. Oke, kalau pas coba kita input ya. Ya. Nomor surat misalnya 04. Ini surat keluar. Ini mungkin ganti. Ya. Sifat surat segera. Nanti sifat surat ini kita ambil dari sini saja toh. Nah, ini lah. Nanti saya pasangkan ini di surat keluar tadi. Oke. Ini mungkin nomornya ini segera. Tujuan. Ini ada tujuan. Tujuan ini, surat ini tujuannya untuk apa? Ditujukan kayak Ditujukan itu nanti ada ditujukan itu nanti ada dari pengiriman. Sorry. Tujuan itu pengiriman ini misalnya ada yang kirim tuh dari kantor AD kirim keluar ke kantor mana, tujuannya ke kantor mana. Oh ya. Ke kantor Pak. Jadi tujuan ini sama dengan nama kantor tujuan toh? Iya. Tujuannya biasanya gimana kalau ada kirim? Atau kita kantor sembarang saja, misalnya kantor PDK, P dan K toh? Misalnya kantor PDK lah, misalnya kantor begitu ada. Oke. Kantor PDK. Misalnya begitu aja toh. Kemudian isi surat. Nah, sebenarnya ini isi surat. Seharusnya surat keluar tidak boleh ada isi surat toh? Iya sih, Pak. Iya, Mbak. Kan di sini sudah ada perihalnya. Kenapa harus ada isi surat? Oke. Aduh, banyak kerjaan jadi pusing ya kerjaan di kantor. Surat keluar. Hapus isi. Hapus isi. Ini isi surat ya. Isi. Nah, oke. Kita lanjut dengan tanggal surat. Nah, tanggal surat ini ada kirim tanggal berapa sesuai yang ada dalam surat, dalam dokumen surat. Toh? Tanggal surat ini kan sesuai yang ada di dalam isi surat toh. Misalnya tanggal hari inilah 28 atau tanggal 29, tinggal pilih saja mau ganti tanggal berapa. Oke, pengiriman. Pengiriman ini dari kantor mana? Ada pun kantor nama apa itu? PSBR Kak. PSBR. Iya. Nah, perihal misalnya, perihalnya apa perihalnya? Misalnya mancing mania. Contoh saja, Bah. Contoh aja toh? Iya, contoh saja, Kak. Nah, ini file surat keluar. Oke. Misalnya ini. Open. Oke. Kemudian share crate-nya 5.
Ini ingat nanti kakak bikin secara otomatis dia tampil, dia tersimpan nanti. Nah, alamat. Alamat ini dikhususkan untuk alamat tujuan. Oke. Alamat tujuan misalnya di kantornya ada di Galunggung sana, di jalan apa begitu. Tuh. Jalan. Iya. Super sekali Galunggung. Oke. Aduh. Ambon Galunggung. Oke. Misalnya ini ya. Nah, atau menurut Ade alamat ini bagusnya untuk kantor tujuan atau kantor pengirim? Kantor tujuan, Kak. Kalau menurut kakak kantor tujuan, tapi kalau menurut Ade gimana? Kan ada punya pekerjaan di sana untuk surat, toh? Iya. Kalau menurut ada ke kantor tujuan saja kakak supaya bisa lebih jelas gitu. Lebih jelas, siap. Karena mereka ini sudah tahu pasti yang kirim ini kantor ini, alapannya di sini pasti sudah tahu lah. Iya. Oke. Sekarang kakak simpan ya. Ini surat keluar ya. Surat keluar, nomor suratnya 004. Sifat suratnya segera, tujuannya kantor PDK. Oke, kakak simpan. Save. Nah, surat keluar tadi nomornya 004 ya. Oke, tujuan segera, jalan. Oke, sudah. Nah, statusnya belum disposisi. Sama lagi bisa lihat detail. Bisa lihat detail. Ini nanti kakak kasih panjang saja, oke? Tenang. Supaya jangan dia turun ke bawah, biar dia sambung saja. Oke, ini juga bisa edit. Bisa edit misalnya ada yang salah begitu toh. Kemudian bisa hapus ya, bisa hapus. Sama dengan surat masuk tadi ya, sama. Kalau belum disposisi itu ada link. Kalau sudah disposisi itu tidak ada link. Oke. Nah, sekarang di super admin kan tidak bisa disposisi. Iya toh? Iya, hanya bisa lihat disposisi. Berarti nanti ini dihilangkan memang toh? Harusnya tidak ada. Nah, sekarang yang disposisikan admin. Jadi kita masuk dengan admin ya. Oke, kita masuk dengan admin. Kita masuk dengan admin. Nah, admin akan lihat, wah, aduh, di sini cuma tampilkan surat masuk, aduh, menyedihkan. Oke, admin tampilkan surat keluar. Oke, jadi nanti proses disposisinya sama saja dengan surat masuk, sama aja. Cuman ini kakak belum kasih tampil dia, belum kasih tampil surat keluar untuk disposisi. Oke, nanti kakak tampilkan ya. Iya. Oke, jadi prosesnya sama aja. Dia bisa lihat status, bisa lihat surat detail. Admin kan hanya bisa lihat surat masuk, surat keluar tuh hanya bisa lihat toh. Iya. Tapi dia tidak bisa input surat. Tidak bisa input surat toh? Iya kakak, tidak bisa. Iya. Ini nanti kakak hapus karena memang tidak aktif. Jadi nanti kakak hapus. Dia tidak bisa. Oke. Admin tidak bisa input surat masuk, surat keluar. Oke. Jadi disposisinya tinggal klik nomor surat lalu tujuannya toh. Surat keluar ada disposisinya atau tidak sih? Surat keluar tuh sebenarnya tidak ada sih kak. Tidak ada tuh. Iya, soalnya disposisi itu hanya surat masuk. Surat masuk. Aduh. Iya. Aduh, kakak hilang ingatan, hilang. Aduh. Padahal di sini sudah lihat bahwa tidak ada surat keluar baru. Mau? Iya, jangan tambah kak.
Berarti sudah pas. Astaga. Aduh, kenapa ini? Tidak bisa ya, untuk surat masuk, surat keluar. Input surat masuk untuk disposisi. Ini. Tampilkan surat keluar untuk disposisi tidak boleh ada. Oke, karena disposisi cuma surat masuk toh. Aduh. Udah lupa lagi, sorry. Berarti untuk surat keluar yang disposisikan surat tujuannya tuh di kantor tujuan tadi. Mereka saja yang urusan disposisi. Oke. Sudah pas toh? Iya kakak sudah pas. Sekarang kakak mau tanya lagi di admin. Di admin input surat admin bisa create disposisi. Kalau untuk disposisi surat masuk berarti untuk data disposisinya dia bisa input, dia bisa lihat, dia bisa hapus toh? Iya. Iya Berarti, kakak. iya. Berarti kurut disposisi surat masuk, surat keluar di admin. Nanti tambahkan file, teruskan ke super admin. Oke, karena memang di sini cuma ada ini aja. Kakak pikir ada banyak, padahal cuma tinggal satu. Nanti kakak tinggal rubah saja. Oke. Admin hanya bisa lihat surat masuk. Nah, admin bisa input surat pegawai, apa data pegawai atau tidak? Admin. Admin bisa input data pegawai atau tidak? Tidak kak, bisa lihat. Oke, berarti cok pas. Oke, bisa lihat saja. Kalau di dashboard ini hanya hiasan saja, jumlah data, tabel, itu hiasan saja. Berarti surat masuk admin bisa create disposisi. Disposisi harus dari surat ya? Iya kakak. Sebenarnya kakak mau bikin masuk di sini. Tapi kan di sini harus pilih surat lagi. Lebih baik langsung dari surat saja. Lihat surat mana yang mau disposisi. Langsung dari sini aja. Supaya supaya lebih cepat tuh. Hasilnya nanti otomatis masuk ke sini. Ini juga ada file surat. Nanti di sini file surat kakak tampilkan juga ada file surat masuk, ada file surat keluar tuh. Supaya dia bisa lihat juga. Ini cuma file surat masuk saja. Oke. Sampai di situ ada mau tambah apa? Selain ini yang kakak selain ini. Kakak bisa lihat dashboardnya tadi. Di dashboard ini sama saja di super admin dengan admin sama saja dashboardnya. Ini hanya jumlah data toh. Ini jumlah data pegawai, jumlah surat masuk, jumlah surat keluar, jumlah surat yang sudah disposisi. Oke. Ini hanya tampilkan data pegawai saja. Ini hanya peta dunia saja. Peta dunia saja. Cuman hiasan saja sih. Iya kak, siapa? Untuk Agung punya kayak di samping disposisi kan ada gambar di surat masuk ada gambar center. Kakak bisa ganti akang. Yang mana ya? Di dashboard tadi kak. Oh iya, ini kan nanti diganti tuh. Kan tidak begini. Iya. Nanti sesuai ini pakai amplop mungkin toh, amplop surat. Amplop surat. Data pegawai ganti dengan orang. Memang harus ganti, masa kasih tinggal begitu. Ada lagi? Kalau warnanya kakak bisa kasih satu warna gitu. Yang ini ya? Iya. Oh boleh, bisa. Tinggal bilang warna apa saja. Ya warna biru juga kak, biru. Yang sama dengan ini ya? Iya. Oke dah, biru tuh. Iya warna biru.
Iya. Mantap. Apa lagi? Kalau untuk fotonya tuh kakak, nanti kalau diganti bagaimana? Foto ini? Iya. Ini mau diganti. Nanti di sini kan ada input pegawai. Jadi kalau mau ganti pakai foto orang, kalau misalnya yang login ini admin, berarti foto orang yang login. Atau nanti ganti gambar yang begini saja, icon atau icon user. Iya. Iya kakak. Seperti begini. Nanti ganti dengan icon user saja. Begini toh? Begini kah, begini kah, begini kah? Iya. Ini memang nanti ganti. Terus lagi? Mungkin itu saja sih kakak. Oh, berarti sudah pas ya? Iya kak. Jadi admin dan admin dan super admin pakai tampilan yang sama. Cuman bedanya di ini aja, di menu-menunya saja. Iya. Itu aja yang beda, tapi tampilannya semuanya sama. Iya kakak. Berarti untuk sementara ini kakak ganti sesuai dengan yang ini dulu ya. Iya. Oke. Logo user login. Oke. Udah. Untuk saat ini memang siswa ini dulu toh. Iya kakak. Ada laptop ada toh? Ada kakak, ada. Oh iya, nanti kalau sudah pas baru kita kirim file, baru kita zoom lagi. Tapi sebelum kirim nanti kita satu kali lagi supaya kalau sudah pas baru dikirim toh. Iya kakak. Nanti di disposisi ini. Nah, kalau begitu sampai di situ dulu ya. Iya kakak. Mungkin besok hari Senin jam berapa ya? Jam 10 kakak kantor jam 10 baru kita zoom besok ya. Itu kalau ada tidak sibuk, tidak ke kampus. Pembimbing program siapa di kampus? Ya kak. Pembimbing program di kampus siapa? Pembimbingnya Pak dosen baru. Kakak, Pak Ari namanya. Dosen baru, programmer. Iya. Tapi Antua baik kak, Antua maunya supaya katong juga cepat gitu kak. Oh mantap. Kalau penulisan? Ya kakak. Penulisan siapa yang jadi pembimbing penulisan? Dosen pembimbing penulisan. Pak Teni, kakak tahu Pak Teni? Kenal. Oh iya siap. Iya. Pak Lumayan Teni lah. Ini dapat pembimbing yang agak bagus. Iya. Ada kenal Dira? Siapa tuh kakak? Dira. Nah, dia kenal toh? kakak. Dia punya dosen pembimbing Pak Victor. Mama, saya sudah kakak bilang dia kau mati nanti. Ketemu Victor itu susah. Dia dari awal memang pilih Antua kakak. Iya. Iya, Antua kalau di kampus, kalau katong suara, Antua kayak gimana? Kayak muka tim bersahabat gitu. Tim bersahabat. Biasa begitu Pak Victor memang kayak di muka kampus. Suara setaku. Di kampus itu dosen yang sedikit kurang bagus itu saja. Tidak ini sekali tidak bersahabat nih. Ya ada pembimbing maunya supaya cepat selesai minggu ini supaya minggu depan bisa daftar begitu.